Halo semua, selamat datang kembali di Labs Podcast OSIS Darbitara SMP Lab School Jakarta. Gimana nih kabarnya semua? Semoga baik-baik aja ya. Bener banget. Oh iya, kayaknya ini pertama kali nggak sih kita di sini? Halo semua, perkenalkan nama aku Georgia. Dan aku Auza yang bakal nemenin kalian selama Labs Podcast kali ini. Jor, penasaran gak sih sama narasumber kali ini? Apalagi narasumber kali ini tuh bener-bener ditunggu banget gak sih? Penasaran banget dong pastinya. Langsung aja kali ya? Oke, kalau gitu langsung aja kali ya kita sambut narasumber kali ini. Selamat datang Pak Jube. Selamat datang semuanya, Georgie dan Auzia. Nah, tapi sebelum itu kita cari tahu dulu kali ya pendidikan Pak Jube dulu nih. Jadi Pak Jube melaksanakan S1-nya di STIA dan dilanjut S2-nya di UPN Veteran Jakarta dan S3-nya di Universitas Trisakti Jakarta. Wah, keren banget ya guys. Ya kan, keren banget sih. Terus gak lupa lagi nih dengan pengalaman kerja beliau yang gak kalah keren. Pak Jube pernah menjadi Direktur Bela Negara Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan di Kementerian Republik Indonesia dari tahun 2019 sampai 2022 akhir. Nah, sekarang beliau adalah staf ahli Menhan bidang sosial. Keren banget gak sih guys? Wah, keren banget ya Jor. Kalau begitu untuk Pak Jube dipersilahkan. Terima kasih untuk adik-adik Lab School ya, untuk yang diwakili di Auzia dan Adik Georgie. Saya senang sekali bisa berada di satu ruangan yang begitu luar biasa untuk podcast bersama adik-adik Lab School ini. Pak Jube, aku mau nanya, menurut Pak Jube bela negara itu apa sih? Nah, ini adik-adik harus tahu benar nih, bela negara ya. Bela negara itu merupakan satu kewajiban untuk setiap warga negara. Jadi kalau adik-adik membaca Undang-Undang Dasar 45 ya, di situ di pasal 27, di pasal 30 ya, ada yang mengatakan, salah satu statementnya mengatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Jadi adik-adik walaupun masih SMP punya kewajiban untuk bela negara. Jadi bela negara itu adalah merupakan tekad, sikap, perilaku kita sehari-hari yang harus kita lakukan untuk membela bangsa kita. Itu bela negara. Gitu, Georgia. Kalau gitu sekarang aku mau nanya-nanya dikit nih. Ya. Kalau boleh tahu sekarang kegiatan sehari-hari Bapak apa aja nih Pak? Sekarang ini saya kan staf ahli Bapak Menhan di bidang sosial. Jadi tugas saya adalah memberikan masukan berupa telahan staf ya kepada Pak Menteri dan ini Menteri Pertahanan ya yang terkait dengan pertahanan dari aspek sosial. Itu tugas saya. Lalu yang kedua, memberikan ataupun mewakili Bapak Menhan apabila Bapak berhalangan dalam menghadiri suatu undangan atau menghadiri suatu kesibukan-kesibukan yang terkait dengan bidang sosial, saya yang mewakili Bapak Menhan. Demikian, Dik. Oke. Kalau waktu Bapak Jube sendiri menjabat sebagai Direktur Bela Negara, pekerjaannya tuh apa aja Pak? Nah, jadi gini, bela negara ini kan luas ya adik-adik ya. Jadi keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara itu ada beberapa cara. Yang pertama adalah melalui pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan itu melalui tingkatan mulai PAUD ya, PAUD, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Ya, lalu melalui komponen cadangan. Sekarang sedang tren tuh ya komponen cadangan sama Deddy Corbuzier ya. Iya. Nah, lalu melalui militer wajib seperti saya nih ya, bentuk bela negara. Lalu yang terakhir itu melalui pengabdian sesuai dengan profesi.
Jadi setiap warga negara dengan profesinya masing-masing, dia wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Nah, adik-adik ini SMP nih, bentuknya apa sih bela negara? Nah, ini yang harus adik-adik tahu, ya. Simpel-simpel saja. Ya, bela negara itu adalah salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh adik-adik dalam program belajar. Itu adalah bentuk bela negara yang sangat mendasar. Adik-adik belajar dengan baik, ya, mengikuti arahan guru dengan baik, ya, lalu mendapatkan nilai dengan baik, berprestasi dengan baik, itu bentuk-bentuk bela negara. Ada 5 nilai dasar daripada bela negara. Yang pertama itu adalah cinta tanah air. Nah, yang kedua adalah sadar berbangsa bernegara. Yang ketiga adalah setia kepada Pancasila. Yang keempat adalah rela berkorban, dan yang kelima adalah memiliki kemampuan awal bela negara. Jadi adik-adik ini salah satu bentuk bela negara di lingkupan lab school ini, ya, tingkatan SMP, menjadi organisasi OSIS, itu bentuk-bentuk bela negara. Karena tadi saya sudah ngobrol sama Bapak Kepala Sekolah bahwa pemilihan OSIS itu tidak sembarang anak didik yang terpilih menjadi anggota OSIS. Anggota OSIS itu dipilih anak-anak yang memiliki kemampuan yang lebih baik daripada teman-temannya, bisa memberikan contoh yang baik kepada teman-temannya. Itu bentuk-bentuk bela negara. Gitu, paham ya? Ya. Jadi nurut kepada orang tua, nurut kepada guru, ya, belajar dengan baik, itu bela negara. Bela negara itu mudah. Bela negara itu banyak karya, bukan banyak gaya. Nah, itu bela negara, ya. Oke, lanjut. Oke, kalau dari kamu sendiri ada pertanyaan apa aja nih, John? Ada, aku izin nanya, bagaimana tanggapan Bapak soal remaja yang tidak peduli mengenai bela negara? Ya salah besar dong, ya. Ini kan kita hidup di negara yang begitu luas. Adik-adik bisa tahu ya, negara kita ini terdiri dari berapa pulau? Ayo. 4. Iya, 4. 17.000 lebih pulau. Oh, Adik-adik, ya. Negara kita ini terdiri dari 17.000 pulau lebih. Memiliki berapa? Manusianya ada berapa nih? Ayo. banyak. 270 juta lebih. Bukan sekarang, mungkin lebih dari 280 juta. Memiliki berapa bahasa? 265 bahasa daerah. Bayangkan, ya, miliki berapa agama? Ada berapa agama di Indonesia ini? Ayo, ada yang tahu nggak? 6. Ada 6. Apa aja agama yang terbesar adalah agama Muslim. Habis itu agama Nasrani, ya, Hindu, Buddha, ya kan? Apalagi? Konghucu, Katolik, ya kan? Ada 6 negara di Indonesia ini. Ya, jadi itu yang harus kita saling menjaga, saling menghormati, ya. Begitu luas, kekayaan alamnya begitu besar, ya. Ini yang harus kita jaga. Kalau adik-adik ini kan generasi penerus, ya. Generasi penerus yang harus menjadikan Indonesia ke depan itu menjadi suatu negara yang modern, ya. Modern, ataupun suatu negara yang tidak diremehkan oleh negara lain nantinya. Karena kita tahu bahwa sekarang kan ada lihat nih, ya, di hadapan adik-adik ini bahwa kita susah nih, adik-adik generasi muda kita nih susah. Kenapa saya bilang susah? Ya, jadi gampang terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Contoh, sekarang kita zaman teknologi, ya. Teknologi, ya, kita zaman teknologi. Kita adik-adik memanfaatkan teknologi HP adik-adik pegang itu, ya. Adik mau cari apa semuanya bisa dong. Ya, mau cari pelajaran bisa, mau akses ini bisa, mau akses itu bisa dong, benar ya? Nah, tapi jangan salah, di HP adik-adik itu adik kalau mau cari aksesnya negatif bisa juga dong. Bisa nggak? Nah, kalau adik-adik tidak disiapkan dari sekarang mana yang baik dan mana yang benar, ya nanti akibatnya jadi tidak baik. Ya,
Jadi untuk generasi muda tuh wajib bela negara adik-adik. Jangan sampai tidak. Ya, nanti adik-adik memiliki kemampuan intelektual yang baik, memiliki kemampuan cara berpikir yang baik, tapi tidak memiliki mentalitas yang baik. Ini akan hancur. Percaya kata saya. Jadi sekarang ini yang terbaik adalah adik-adik sejak dini ya, sejak adik-adik masih ikut orang tua, masih ya boleh dibilang masih sekolahnya masih PAUD lah. Ya, masih TK ya. Itu sudah diajar bela negara. Ya, nurut kepada orang tua. Yang memberikan kesenangan kepada orang tua. Ya, ini harus dilatih dari sejak dini. Gitu ya. Kalau generasi muda nggak dilatih sejak dini, nanti sudah dewasa hancur. Jadi kemampuan adik-adik dimanfaatkan untuk buat yang tidak baik, ya, menghancurkan negara. Sekarang contoh sudah banyak deh, aksi-aksi demo, ya, aksi-aksi demo yang dilaksanakan oleh generasi muda sekarang kan banyak tuh senior adik-adik ya, jadi mahasiswi ya, melaksanakan demokrasi dengan cara demo. Demo kan boleh-boleh saja ya, boleh-boleh saja, tapi harus terpimpin, berdaulat, kan macam-macam ya. Nah, tapi kalau sudah ngerusak, ya, sudah lempar batu, sudah merusak pagar, itu kan bukan demo tuh, nggak patut dicontoh kan. Itu kan kalau dari muda nggak dilatih, nah seperti itu jadinya. Jadi harus ya, generasi muda itu harus tahu tentang bela negara. Berarti Apalagi Jody, sikap bela negara untuk kita semua itu penting banget ya. Oh penting. Adik-adik kan suka upacara nggak? Ya, upacara. Nah, upacara itu, mau tahu lagi nggak upacara? Upacara itu salah satu poin nilai dasar bela negara yang pertama, yaitu cinta tanah air. Itu salah satu aktualisasi daripada nilai dasar bela negara itu adalah latih upacara tadi. Ya, latihan upacara, menghormat bendera. Ya kan, kalau latihan upacara kan menghormat bendera kan, Ya. menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah itu cinta tanah air. Jangan lagu Indonesia Raya entah salah lagi diucapin. Ya, ngucapin Pancasila nggak bisa lagi. Waduh, kan kacau kan? Iya. Ya, gitu. Menurut Bapak, apa aja sih sikap yang harus ditanam ke anak remaja sekarang mengenai bela negara? Oke, sikap-sikap yang harus ditanamkan oleh anak-anak sekarang ya untuk bela negara. Ini dalam belajar ya, belajar mengajar ya. Iya. Yang paling gampang aja dah, taati perintah bapak dan ibu guru. Tuh ya, pasti perintahnya banyak tuh bapak dan ibu guru kan. Tapi perintah dari bapak dan ibu guru tuh pasti yang baik. Ya, jangan suka bolos. Nah ya, jangan belajar merokok. Ya nggak bagus ya. Nah, nanti kalau belajar merokok, belajar ini sebagainya, nanti pas SMA udah lihat-lihat apa? Sekarang yang paling bahaya apa nih? Narkoba. Nah, hati-hati dengan narkoba ya. Hati-hati ya dengan narkoba. Jangan sekali-sekali mencoba. Ya, karena kalau adik-adik mencoba itu barang ya, efeknya nanti kepada adik-adik sendiri. Adik-adik akan menutup masa depan adik-adik sendiri. Ya, adik-adik nanti kesini sulit, kesana sulit, ya. Padahal, ya itu sudah tahu narkoba, nggak ada enaknya narkoba. Ya, situs-situs yang tidak baik, ya dari handphone, ya jangan diikuti. Yang baik-baik saja, ya. Kemarin pernah dengar ini ya, show-nya Blackpink. Iya. Nah, itu saya lihat show-nya Blackpink tuh yang nonton malah anak-anak SMP sama SMA tuh. Iya kan? Iya. Iya, tapi setelah saya tanya sama pembersih setelah kegiatan-kegiatan itu, wah banyak ditemukan bekas-bekas minuman, macam-macam lah. Ya itu nggak bagus, ya nggak boleh. Nonton Blackpink, mencontoh, oh ini bagus, ini baik, ini patut dicontoh. Yang baik-baik aja, yang nggak baik nggak usah dicontoh, ya. Iya. Nah, oke. Oh ya, kerjaan Bapak kan sekarang berhubungan dengan sosial. Ya. Kegiatan sosial yang Bapak biasa lakuin itu apa sih? Nah, kalau kegiatan sosial itu namanya sosial ya. Sosial itu berarti kita berbuat yang baik dong. Ya kan, kita sosial, ikhlas ya. Jadi bentuk-bentuk dari kalau karena saya memberikan masukan kepada Bapak Menteri terkait dengan bidang pertahanan dari aspek sosial,
tentunya saya akan memberikan masukan-masukan kepada Bapak Menteri terkait bidang sosial ya untuk aspek pertahanan. Tapi kalau untuk adik-adik tentang sosial ini ya, mari adik-adik bisa nggak bekerja secara sosial ikhlas ya, membantu ya kesulitan masyarakat ya, membantu teman-temannya. Kan tidak semua teman-teman di sini berada dalam keluarga yang berkecukupan ya kan, ada teman-teman adik-adik ya istilahnya keluarga yang kurang ya, adik-adik sosial dong, sama-sama temannya, ayo membantu loh, itu teman kita tuh ya, ini kurang nih, ayo kita bantu nih, contohnya mau ikut satu kegiatan, memerlukan biaya, yang punya duit bantu adik-adiknya, kan kayak begitu ya, sosial namanya kan, sosial kan. Nah, seperti itu Georgie. Berarti kita harus banget bantu satu sama lain ya. Iya. Betul. Bapak punya pesan nggak untuk teman-teman yang lagi nonton ini? Ya, saya berpesan kepada adik-adik semua ya, kita sebagai warga negara Indonesia ya, walaupun adik-adik sekarang ini masih dini ya, masih SMP ya, tapi adik-adik harus paham benar bahwa bela negara adalah keharusan bagi setiap warga negara. Bela negara itu wajib diketahui oleh adik-adik sekalian ya, karena bela negara adalah merupakan hal-hal yang baik, hal-hal menjadi panutan, menjadi pegangan pada kita semua ya, karena yakinlah bahwa kalau kita masih muda ya, kita paham benar tentang bela negara, suatu saat adik-adik akan menginjak usia dewasa, adik-adik akan mencintai negara adik-adik. Adik-adik akan menjadi pemuda-pemudi yang berkualitas ya, bukan pemuda-pemudi yang asal-asalan saja ya, pemuda-pemudi yang berkualitas, yang tahu tentang kewajibannya sebagai warga negara ya. Nanti adik-adik menjadi pejabat apa saja ya, pejabat dari TNI, pejabat dari sipil ya, pejabat dari manapun juga, dari swasta, adik-adik punya karakter bela negara. Percaya kata saya, adik-adik menjadi pemimpin yang berkarakter bela negara. Bener banget tuh guys. Apa tadi? Bela negara itu bukan banyak gaya, tapi banyak karya guys. Ingat ya. Jadi walaupun kita sekarang masih remaja nih, kita tuh harus tanemin sikap-sikap bela negara nih dari dini guys. Bener nih, dari jawaban-jawaban Pak Jubei tadi, kita jadi semangat gak sih buat nerapin sikap bela negara di kehidupan sehari-hari? Bener, itu tuh tadi pertanyaan terakhir nih dari kita. Gak kerasa banget ya, udah pertanyaan terakhir. Sekali lagi terima kasih ya Pak Jubei sudah hadir di Labs Podcast kali ini. Kalau gitu, aku Georgia dan aku Auza izin pamit. Bye guys, see you on the next Labs Podcast. Salam bela negara. Salam bela negara. Yeah.